던지는 아이디어 가뭄에 비오던 네가 내게 있어 pressure 조금 섰던 내 표현 너를 빌려 give you love 모두 너 향해 일러 따뜻함을 느껴 네 옆에서 난 호빵 같은 따끈한. Halo, sebelumnya balik lagi dengan aku Dea Kusmaningrum dengan NPM terakhir 048 dari kelas B jurusan Sistem Informasi. Di sini aku akan mengerjakan tugas kecap atau kecakapan pribadi tentang virtual reality. So let's see. Halo, selamat datang di dunia yang bukan dunia nyata, bukan juga dunia mimpi. Apa itu ya? Di virtual reality adalah kayak gimana ya? Kita bisa nonton di atas gunung, terus juga kita bisa healing di tengah kota tanpa buka tenda, atau bahkan pengen liburan ke gunung es, itu bisa dilakukan pakai virtual reality. Jadi apa sih virtual reality itu? Bahaya kah? Atau bahkan cuma tren sesaat? Let's see. Oke, jadi kita mulai dari yang seru-serunya dulu gak sih? Kayak VR itu bukan cuma buat main game loh. Menurut PwC, teknologi VR dan AR bisa membantu kita menciptakan 23 lapangan kerja baru loh secara global di tahun 2030. Gede banget kan? Menurut data simulasi medis dengan VR, keterampilannya itu bedah naik 230% menurut Journal of Medical Internal Research. Dan VR bantu latihan sosial untuk orang dengan kecemasan sosial juga menurut data dari Oxford University. Jadi anak belajar sains juga lewat pengalaman langsung pakai Smithsonian plus VR. Bahkan ada VR buat terapi juga loh. Jadi kamu juga bisa ngerasain ketenangan hutan pinus tanpa harus nanjak ke gunung beneran. Jadi cocok buat yang suntuk, anxious, atau capek hidup di keperkotaan yang hirup pikuk kota yang rame itu. Tapi tunggu dulu, semua yang keren itu pasti ada plot twistnya gak sih? Kayak contohnya nih, data realnya ya, cyber sickness atau mual dan pusing akibat penggunaan VR terlalu lama. Dan rata-rata pengguna bisa main VR lebih dari 6 jam non-stop menurut VR Health Institute. Dan beberapa headset VR melacak gerakan mata, postur tubuh, dan data biometrik menurut Privacy International. Jadi kalau kamu tiba-tiba pusing, muntah, atau lupa makan gara-gara VR, itu bukan kamu yang lemah, tapi sistemnya yang intens. Dan ingat ya, datamu bisa aja direkam. Dan siapa yang jamin data tatapan kamu gak dijual ke iklan yang tiba-tiba nawarin skincare gara-gara kamu sering ngaca di dunia virtual nih, ya kan? Iya juga ya, baru kepikiran. Jadi menurut kamu VR itu sebenarnya bahaya, bagus, atau sebenarnya kita cuma perlu batasan aja dalam penggunaannya? Coba ibaratin deh, VR itu kayak instan, murah, enak, praktis, tapi bayangan kalau kamu makan tiap hari deh, coba bayangin. Bukannya kita kenyang, malahan kita tuh kayak banyak mengandung kolesterol. Dan tipsnya apa sih? Jadi gunakan VR maksimal 30-60 menit per sesinya. Jangan skip interaksi sosial di dunia nyata. Kemudian pakai buat hal yang produktif. Contohnya belajar, simulasi, dan juga terapi. Intinya VR itu bisa bantu kita tumbuh atau bisa bikin kabur dari kenyataan. Jadi kayak alat gitu. So, sekarang kamu udah tahu 3 sisi dunia virtual. Ada keren banget, agak bahaya, dan juga butuh kebijaksanaan. Nah, sekarang giliran kamu mikir, kayak kalau kamu punya VR, kamu bakal buat ngapain aja? Seandainya VR bisa ganti di dunia nyata, kamu mau tetap hidup di dunia nyata gak? Terus menurutmu, anak-anak kecil seharusnya bebas pakai VR atau perlu pendampingan? Yuk sharing pendapat kamu biar kita bisa bareng-bareng jadi generasi yang bukan cuma teh savvy, tapi juga teh wise. See you.